Hai semua, perkenalkan nama saya Nurfauziah Subati dari Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dan juga Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah memberikan waktunya, memberikan kesempatannya untuk mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya Bu. Oke, dipersilahkan. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu ingin bertanya apakah ada yang sudah mengenal Ibu? Belum Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Nurfauziah Subati, biasa dipanggil Ibu Zia atau Ibu Zia. Nah, ada yang ingin bertanya mungkin? Banyak? Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di Kusuma dekat sini kok. Tahu kan Jalan Kusuma? Tahu. Nah, mungkin ada lagi? Status Ibu? Status Ibu alhamdulillah masih jomblo ya, Ibu belum menikah. Semoga disegerakan ya Bu ya. Amin. Kita doakan ya sama-sama ya. Amin. Nah, ada lagi mungkin cukup? Nggak ada bisa cukup. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian memperkenalkan diri kalian satu-satu, nama, kelas, sama hobi. Oke. Siapa yang mau mulai dulu? Saya Bu, Boleh. perkenalkan nama saya Mayang Sari, biasa dipanggil Mayang. Hobi saya memancing. Wah, seru Terus ya? saya anak kelas 12 IPA 2. Oke, selanjutnya Ibu. boleh. Nama saya Cika Saputri, saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya main game. Oke, Cika main game. Saya Bu, nama saya Ica Sudarjo, saya dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya suka K-pop, suka nonton drama. Wah, Korea ya. Oke, sangat betul Ibu. Nah, oke, berarti semuanya dari kelas IPA ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok nih. Apakah ada yang tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Belum pernah? Belum. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang mana di dalamnya terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di mana di sini Ibu jadi pemimpin kelompok dan anak-anak Ibu sekalian menjadi anggota kelompok. Nah, nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jika kalian jadi kalian masing-masing diharapkan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Seperti contohnya mengalami masalah belajar, sulit berkonsentrasi, tidak fokus, dan lain sebagainya. Dan kita melakukan konseling kelompok ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam bersosialisasi. Lalu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri kalian dalam menyampaikan sebuah pendapat, merubah wawasan dan pengetahuan kalian, dan mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi. Sampai di sini semuanya paham? Paham Bu. Nah, minta dan juga Ibu ingin menyampaikan bahwa di dalam kegiatan konseling kelompok ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut azas dalam konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu diharapkan kalian semua menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak dari luar kelompok kita, selain anggota kelompok, mengetahui apa-apa yang akan kita bicarakan. Nah, jadi nggak boleh tuh di luar ada cerita-cerita, tahu nggak sih si Cika punya masalah ini loh, Mayang punya masalah ini loh, gitu nggak boleh ya. Oke Bu. Nah, tidak boleh seperti itu. Yang kedua ada azas keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan
terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Yang ketiga, ada azas kegiatan, yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Yang keempat, atau yang terakhir, ada azas penormatifan, yaitu saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi masing-masing atau kelompok-kelompok nih, si Cika ngomong sama si Maya gitu, nggak boleh ya. Dan apabila kalian ingin menyampaikan pendapat kalian, diharapkan untuk tunjuk tangan atau bilang saya Bu gitu ya. Oke. Bisa dipahami kan? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya? Bayang Bu, Ya, jadi boleh. kita semua menyampaikan masalah kita masing-masing ya Bu. Ya, kalian menyampaikan masalah kalian masing-masing, lalu kita bahas masalah yang paling penting dan genting yang harus kita bahas terlebih dahulu. Lalu masalah yang lainnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu ingin menyepakati waktu nih. Kira-kira berapa lama kita melakukan kegiatan untuk sesi kali ini? Saya Bu. Ya, yang dulu. 25 menit Bu. 25 menit. Saya Bu. Opsi 30 menit Bu. 30 menit. Cika Bu, Cika 40 menit. 40 menit. Iya. Wah, beragam ya. Iya. Kita voting. Ya, terserah Ibu deh Bu. Oh, terserah Ibu. Ya udah ya Bu. Ya 30 menit aja lah. 30. 30 cukup ya? Iya Bu. 30 menit cukup. Kalian sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, di sesi sekarang Ibu mau kalian menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Siapa yang mulai dulu? Bayang Bu, Oke, Mayang. permasalahan saya tuh susah fokus belajar, terutama pelajaran matematika Bu. Jadi kayak saya tuh merasa itu tuh susah Bu. Oke, Mayang merasa sulit belajar matematika. Oke, selanjutnya siapa? Ica Bu. Ya, boleh Ica. Mungkin permasalahan Ica ini sedikit aneh ya Bu. Jadi Ica tuh kehilangan motivasi belajar karena pacar Ica selingkuh. Oke. Jadi karena dia selingkuh, Ica jadi malas belajar. Gitu lah Bu. Oke, Ica masalahnya dia mulai terganggu nih belajarnya gara-gara pacarnya selingkuh. Nah, yang terakhir, Ibu, Cika. Cika dimarahin sama orang tua Cika Bu, karena nilai Cika turun karena Cika sering main game. Oke, Cika karena keseringan main game nilainya turun, terus dimarahin orang tuanya. Nah, kita dapat 3 permasalahan nih. Si Maya masalahnya stres belajar matematika, si Ica masalahnya diselingkuhin pacarnya jadi nggak fokus belajarnya, si Cika yang masalahnya dimarahin orang tua gara-gara keseringan main game. Nah, menurut anak-anak ibu sekalian, permasalahan siapa nih yang paling genting yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Bayang Bu, Ya, ya. Bayang dari Cika Bu. Masalah Cika, oke. Dari Ica sih juga Cika lah Bu. Cika setuju masalahnya kita bahas? Setuju Bu, boleh lah. Oke. Nah, Ibu pengen Cika jelaskan lebih lanjut tentang masalah Cika. Silakan. Baik Bu, jadi semester lalu tuh nilai saya turun. Jadi orang tua saya tuh marah karena ini Cika main game online terus. Orang tua saya bilang kalau main game itu nggak ada gunanya. Padahal menurut saya main game itu banyak kok guna dan manfaatnya Bu. Contohnya kita bisa menghasilkan uang, bisa belajar bahasa asing, memiliki banyak teman dari luar lingkungan kita. Jadi begitu Bu. Oke. Nah, Cika udah menjelaskan masalahnya. Dia bilang orang tuanya marah karena nilainya turun gara-gara keseringan main game. Cika juga bilang orang tua Cika bilang kalau nggak main game itu nggak ada manfaatnya. Tetapi Cika bilang ada manfaatnya. Kayak tadi ada apa aja Cika? Bisa menghasilkan Menghasilkan uang, uang. Terus? belajar bahasa asing, memiliki banyak teman. Oke. Dari anak ibu sekalian, dari Mayang, dari Ica, apa yang ingin ditanyakan ke Ica, ke Cika tentang lebih lanjut masalahnya? Ica Bu. Oke, Ica. Cika, selama Cika bermain game ini berapa lama sih kira-kira dalam 1 hari itu kalau main game? Biasanya kalau ada waktu kosong, Cika pasti main game. Rentang waktunya gitu? Biasanya bangun tidur,
kerjaan lain, ya udah main game, ngapain lagi. Oke, Maya. Apa sih yang kamu rasakan waktu main game? Aku bisa rasa senang, bosan, enggak bosan ya, karena aku bisa merasakan kesenangan dari game itu. Cuma itu sih, Bu. Dari sejak kapan sih kamu mulai bermain game? Kira-kira udah setahun terakhir ini sih aku main game terus hidup aku ini 80% kayaknya game semua. Kalau nggak main game tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu, Bu. Berarti banyak dong hal yang udah kamu lewatkan, kayak kamu lupa makan, lupa mandi, lupa sholat, lupa buat PR dan lupa semuanya gitu. Iya, Bu. Nah, oke. Tadi Ibu dengar Cika mengatakan bahwa banyak kok orang sukses dari bermain game. Bagaimana tanggapan Mayang sama Ica? Siapa dulu? Mayang, Bu, menurut Mayang sih banyak orang yang sukses dari game, tapi yang kesusahan dan kesulitan dari game itu juga banyak karena top up game itu kan mahal ya, Bu. Ica, Bu, Ya, Ica. benar sih apa yang dikatakan Mayang, Bu. Orang yang sukses karena main game itu adalah orang yang benar-benar udah pro. Nah, kalau terus pro aja nggak cukup, jadi dia harus bisa manajemen waktu dan dia paham gimana cara memanage kesuksesan dari game itu, Bu. Jadi kalau hanya sekedar pro sih atau sering-sering main belum bisa katakan mencapai sukses itu sih, Bu. Benar, Bu, yang dikatakan Ica. Emangnya udah berapa banyak sih yang dihasilkan Cika dari bermain game tersebut, atau malah Ica malah rugi gara-gara Ica melakukan top up, Cika melakukan top up di game-game tersebut. Nah, Cika juga tadi mengatakan bahwa bermain game itu juga banyak manfaatnya. Bagaimana menurut anak-anak Ibu sekalian? Kalau menurut saya ya, Bu, pernyataan itu agak keliru. Soalnya mungkin lebih tepatnya bermain game itu memang ada manfaatnya, tetapi tidak sebanyak yang dikatakan Cika. Ya, Bu, betul apa yang dikatakan Mayang, saya setuju sih. Kalau menurut Ica, main game itu manfaatnya sedikit sih daripada ya banyak ruginya, karena kita seperti kita jadi nilainya menurun, kita jadi lupa waktu, kita jadi ya lupa segalanya deh, Bu, kalau udah main game. Tambahan lagi, Bu, Ya, dari Mayang, memang sih bermain game itu tidak salah, asal tahu kapan waktunya. Ketika kita sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita, seperti sudah membuat PR, sudah membantu orang tua, sudah melakukan segala hal, dan sesudah itu baru kita bermain game. Itu tidak apa-apa, seperti itu kan bisa jadi healing gitu kan, Bu, bermain game. Menurut saya tidak apa-apa setelah dia melakukan kewajibannya. Nah, oke, Ibu kembalikan lagi kepada Cika nih. Apa yang Cika dapatkan dari yang disampaikan oleh teman-teman Cika tadi? Pendapat teman-teman cukup membuka pikiran Cika ya, Bu. Banyak yang menyadarkan Cika hari ini. Yang dikatakan teman-teman juga benar. Ternyata menghasilkan sesuatu dari game itu juga nggak mudah. Dan Cika sadar selama ini yang Cika dapatkan malah kesulitannya dan banyak ruginya, Bu. Dan benar juga tadi yang dikatakan teman-teman, banyak yang Cika lewati saat main game ini, Bu. Cika juga sadar ternyata selama ini yang Cika lakukan itu salah. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, apakah yang akan Cika lakukan selanjutnya nih? Cika usahakan untuk mengurangi main gamenya, Bu. Walaupun ini sulit, tapi semoga bisa terlaksanakan dan Cika akan terus berusaha. Oke, Ibu berharap apa yang kita bahas hari ini dapat kita ambil manfaatnya, kita ambil positifnya. Ibu rasa juga kegiatan kita kali ini mungkin cukup sekian. Namun sebelum itu, Ibu ingin mendengarkan pesan-pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Mulai dari siapa? Ica, Bu. Oke, Ica. Jadi menurut Ica, konseling kelompok ini sangat penting ya untuk kita, karena apabila kita memiliki masalah itu ada baiknya memang kita utarakan. Terus menurut Cika juga masalah kita yang berat kita sampaikan dan kita bisa berpikiran terbuka dan bersama teman-teman yang lain dan bersama Ibu juga.
juga. Terus kemungkinan yang bisa kita lakukan setelah mendengar pendapat-pendapat dari teman, dari ibu, bisa kita laksanakan dan masalah itu bisa selesai. Terus juga ya saran-saran dan masukan dari ibu, dari teman-teman bisa membuat kita berpikiran. Nah, bagus ya. Mungkin dari yang lain? Mayang Bu, setelah melakukan konseling kelompok ini, Mayang merasa Mayang percaya diri dan lebih bisa untuk mengutarakan perasaan Mayang ke orang lain untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan Mayang. Nah, oke, yang lain mungkin dari Cika terakhir. Menurut Cika Bu, ternyata untuk menambah relasi pertemanan itu bukan dari game aja ternyata ya Bu. Dari pertemuan ini Cika bisa berbicara atau mendapat masukan-masukan dari teman untuk membuka pikiran, dan Cika juga mendapat motivasi baru. Alhamdulillah, berarti tujuan dari konseling kelompok kita terlaksana dengan baik. Tak terasa udah 30 menit kita melakukan kegiatan kita. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu mau progres dari Cika. Apakah Cika bisa mengurangi bermain gamenya? Apakah nilainya bisa naik? Ibu tunggu follow up tentang masalahnya ya. Oke, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin di hari yang sama dan jam yang sama. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini karena kita awali dengan berdoa, mungkin kita akhiri juga dengan berdoa. Jamil ya Bu. Baik, dengan berakhirnya konseling hari ini, berakhir pula kegiatan kita, ada baiknya ditutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah mau mengikuti kegiatan kita hari ini. Ibu juga minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan Ibu yang salah ya. Ya Bu. Ya. Kami juga meminta maaf Bu kalau ada kata-kata kami yang kurang sopan atau perilaku kami yang kurang baik. Kami Iya. minta maaf ya Ibu. Iya, Ibu. Cika juga Bu. Iya, perlu maafkan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.